Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aitita Resmiati dengan NIM 19082031132 dari kelas Perbankan Syariah D semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Yang saya hormati Ibu Mariah Ulfah MESY selaku dosen mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, apa aja sih poin-poin yang akan saya bahas? Oke, yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, saya akan membahas mengenai tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip kebijakan moneter. Yang keempat, mengenai instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang kelima, peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dan materi yang terakhir mengenai kebijakan moneter saat pandemi COVID-19. Baik, dimulai dari pembahasan yang pertama mengenai kebijakan moneter. Nah, apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang meliputi bentuk pengendalian besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai tujuan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Adapun besaran moneter terdiri atas uang primer atau MO, uang beredar dalam artian sempit M1, dan uang beredar dalam artian luas M2. Kebijakan moneter terbagi menjadi dua golongan, yakni yang pertama kebijakan moneter kuantitatif, yaitu langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter kualitatif. Terdapat dua poin dalam kebijakan moneter kualitatif. Yang pertama, pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral, yakni bank sentral menghimbau serta membujuk kepada bank-bank untuk melakukan suatu hal yang diarahkan. Misalnya, pada saat terlalu banyak jumlah uang beredar, bank sentral bisa membujuk kepada bank untuk mengurangi penyaluran kreditnya. Baik, dilanjut ke pembahasan poin yang kedua mengenai tujuan kebijakan moneter. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7.
kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan atau overriding objective. Next, berikutnya ke pembahasan poin yang ketiga mengenai prinsip-prinsip kebijakan moneter. Terdapat beberapa poin dalam prinsip-prinsip kebijakan moneter. Yang pertama, mempunyai satu tujuan akhir yang diutamakan atau overriding objective, yaitu sasaran inflasi sebagai kontribusi pokok kebijakan moneter dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter bersifat antisipatif atau forward-looking, yaitu dengan mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuh saat diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pada periode yang akan datang. Mengingat adanya efek tunda atau lag kebijakan moneter. Yang ketiga, mengikatkan diri kepada suatu mekanisme tertentu dalam membuat pertimbangan penentuan respon kebijakan moneter atau constrained discretion. Dan yang terakhir, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat atau good governance, yaitu berkejelasan tujuan, konsisten, transparan, dan berakuntabilitas. Selanjutnya ke pembahasan poin yang keempat, instrumen-instrumen kebijakan moneter. Terdapat beberapa poin dalam instrumen-instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, target pertumbuhan M dan MO setiap tahun, Bank Sentral harus menentukan pertumbuhan peredaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Yang kedua, saham publik terhadap deposito atau unjuk atau uang giral public share of demand deposit dalam jumlah tertentu. Demand deposit bank-bank komersial maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial yang menguntungkan. Yang ketiga, cadangan wajib resmi atau statutory reserve requirement. Yang keempat, pembatasan kredit atau credit challenge. Yang terakhir, alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Dan selanjutnya ke pembahasan yang kelima mengenai peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Di dalam sistem moneter Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange, dan uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Lembaga perbankan syariah mempunyai sifat universal dan multiguna serta tidak semata-mata merupakan bank komersial. Ia merupakan perpaduan antara bank komersial, bank investasi, investasi kepercayaan,
dan institusi pengelola investasi yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini, maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku borrowing short dan lending long. Karena itu, ia kokoh terhadap ancaman krisis dibanding perbankan konvensional. Berdasarkan fakta, itu pula maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian real secara seimbang. Selanjutnya, poin yang terakhir mengenai pembahasan kebijakan moneter saat pandemi COVID-19. Dengan keadaan pandemi COVID-19, Bank Indonesia melakukan langkah sebagai upaya dalam menjalankan kebijakan moneter seperti yang pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, memperkuat strategi operasi moneter. Yang ketiga, mempercepat langkah-langkah pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Yang keempat, memperkuat implementasi kebijakan untuk mendorong UMKM. Dan yang terakhir, memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Demikianlah pembahasan materi mengenai kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.